Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo, selamat datang di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan juga sudah bergabung dengan saya, Saudara Doni Alexander. Doni, ya. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk dibahas hari ini? Nah, Mario, Anda tahu kan apa yang dimaksud dengan idiom? Ya, tentu. Idiom adalah ungkapan yang memiliki makna metaforis atau makna kiasan, Doni. Arti harfiahnya bisa sangat berbeda, tetapi semua orang mengerti arti kiasannya. Ya, tapi kita juga harus akui, tidak semua orang mengerti arti dari sebuah idiom, Mario. Menggunakan idiom dalam bahasa tertentu dapat membuat Anda terdengar seperti penutur asli atau penduduk lokal. Tetapi idiom ini akan benar-benar menjadi tantangan yang nyata jika Anda bukan penutur asli dari mana idiom itu berasal. Itu benar. Mendengar idiom dalam bahasa lain akan selalu aneh. Misalnya dalam bahasa Cina ada ungkapan yang secara harfiah berarti menyemburkan asap melalui 7 lubang. Apa artinya, Mario? Nah, ini adalah sebuah ungkapan idiom yang berarti marah. Wow, saya suka. Itu sangat gamblang, hampir sama gamblangnya dengan idiom Jerman. Leben wie die Made im Speck. Saya mungkin tidak mengucapkannya dengan benar ya, Mario. Tapi itu berarti secara harfiah, hidup seperti belatung dalam daging. Menjijikan. Apa artinya, Doni? Iya, arti dasarnya adalah hidup mewah. Padanannya dalam bahasa kita mungkin adalah hidup bertimba uang. Iya, sesuatu yang semacam itu, Mario. Oke, pernahkah Anda bertanya-tanya apa alasan dibalik munculnya beberapa idiom? Di dalam bahasa Swedia, ada sebuah idiom yang secara harfiah berarti tidak ada sapi di atas es. Apa artinya, Mario? Sederhana saja, itu berarti jangan khawatir. Saya bisa membayangkan di Swedia, sapi yang terjebak di danau beku akan menjadi sebuah masalah. Betul, dan itu yang membuat saya bertanya-tanya, apakah ada cerita atau kisah di balik ungkapan itu? Atau bagaimana dengan idiom lain? Yang ini berasal dari Spanyol. Dar calabazas a alguien. Oh, oke. Coba ucapkan lagi, Mario. Tidak mau. Saya yakin saya sudah mengucapkannya dengan benar barusan. Saya tidak akan mengulanginya, nanti malah salah, Doni. Secara harfiah, itu berarti memberi labu kepada seseorang. Apa maksudnya? Dalam bahasa kita bisa berarti membiarkan seseorang bertepuk sebelah tangan. Artinya menolak seseorang. Baiklah. Nah, Anda pasti sudah terbiasa melihat bagaimana penggunaan kata-kata ibarat atau idiom dapat menimbulkan masalah ketika seseorang mencoba berkomunikasi lintas bahasa. Oh ya, sudah pasti. Salah satu yang paling lucu yang saya temukan adalah istilah slang dalam bahasa Inggris, yaitu bum a homo. Bagi orang-orang di Inggris, itu berarti meminta rokok kepada seseorang. Tapi, orang-orang Amerika selalu terkejut mendengarnya, Doni. Karena bagi mereka, ungkapan ini diartikan ke arah yang bersifat cabul. Iya. Dan ini masih dalam bahasa yang sama, Doni. Benar. Jadi sudah pasti Anda bisa melihat ada lebih banyak lagi masalah yang muncul saat menggunakan idiom di komunitas lintas bahasa. Baik ketika seseorang menerjemahkannya secara langsung, secara harfiah, maupun saat seseorang menerjemahkan maknanya. Ya kan? Betul. Tapi sayangnya kitab suci sendiri tidak bebas dari penggunaan idiom. Dan ada sebuah idiom yang telah menyebabkan banyak kebingungan. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, Mario. Yang mana itu, Doni? Ungkapan yang mengatakan bahwa mata bisa menjadi baik atau menjadi jahat. Oke. Ini adalah sebuah idiom. Ada beberapa versi Alkitab yang menerjemahkan maknanya, tetapi sebagian besar terjemahan menerjemahkan langsung idiom ini sehingga maknanya pun menjadi hilang. Dan itu sangat buruk. Nah, itu untuk adik perempuan saya, Doni. Maksud Anda? Dulu, ketika dia berumur sekitar, saya sudah lupa, sekitar 5 atau 6 tahun, dan waktu itu saya berumur sekitar 10 tahun. Ya, waktu itu saya sudah cukup besar untuk mengetahui lebih banyak hal, tetapi masih terlalu anak-anak dalam hal kepedulian. Saya meyakinkannya bahwa dia memiliki mata yang jahat. Bagaimana Anda melakukannya, Mario? Iya, saya saya mengutip ayat Alkitab sedikit di luar konteksnya. Anda tahu cara seperti itu sangat efektif. Seseorang dapat membuat kitab suci mengatakan apapun yang dia inginkan dengan cara menggunakannya di luar konteks. Ya, benar.
Apa yang Anda katakan? Iya, pertama-tama saya mengatakan kepadanya bahwa Yahusua berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saya membiarkannya meresap sedikit. Lalu saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir karena Yahusua telah punya solusinya. Kitab Matius pasal 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Wah, Anda tidak mungkin melakukan itu, Mario. Itu parah. Bagaimana dia bereaksi? Ya, seperti yang Anda bisa duga. Saya tidak melanjutkannya terlalu lama karena ibu kami datang dan bertanya mengapa saudara perempuan saya sangat marah. Iya. Ibu saya meminta maaf pada adik saya dan membuat saya mengakui bahwa itu hanya sebuah lelucon hambar, Doni. Anda itu kakak laki-laki. Aduh, saya tidak bisa berkomentar, Mario. Iya, begitulah. Jadi, karena Anda mengatakan bahwa itu adalah sebuah idiom dalam bahasa Ibrani, saya pikir dimanapun ungkapan itu muncul dalam kitab suci, kita tidak boleh mengartikannya secara harfiah. Tapi maksudnya apa, Doni? Nah, tolong ambil Alkitab Anda, Mario, di belakang itu. Nanti mari kita lihat beberapa penggunaan dari idiom ini. Buka kitab Amsal pasal 28 dan baca ayat 22. Apa yang dikatakan di situ? Oke, mari kita lihat. Di sini dikatakan, orang yang terburu-buru ingin kaya memiliki mata yang jahat dan tidak sadar bahwa dia akan mengalami kemiskinan. Ini versi yang mana, Mario? Ini terjemahan langsung dari versi King James. Baiklah. Itu versi yang bagus untuk memulai. Para penerjemah dari Alkitab versi King James ini menerjemahkan idiom ini secara langsung. Jadi bukan maknanya, oke? Nah, mari kita lihat beberapa terjemahan yang berbeda terkait ini. Nah, ini daftar ayatnya, Mario. Coba yang ini, ya, ini Alkitab Indonesia versi terjemahan lama. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Di sini dikatakan, orang yang ingin cepat kaya itu bermata jahat, dan dia tidak melihat bahwa kemiskinan nanti akan menimpanya. Oke. Versi ini juga masih menggunakan idiom itu. Cukup menarik. Oke, coba yang ini, Alkitab LAI, versi terjemahan baru. Baiklah, di sini dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa dia akan mengalami kekurangan. Nah, itu dia. Orang yang kikir. Mengatakan bahwa seseorang memiliki mata yang jahat adalah sebuah idiom atau ungkapan dalam bahasa Ibrani yang berarti bahwa orang itu adalah orang yang kikir. Mari kita lihat beberapa contoh lagi, Mario. Buka kitab Amsal pasal 22 dan baca ayat 9. Versi yang mana, Doni? Baca versi King James lagi. Baiklah, orang yang baik matanya akan diberkati, karena dia membagi rotinya dengan si miskin. Itulah idiomnya. Orang yang memiliki mata yang baik akan diberkati. Sekarang apa yang dikatakan Alkitab LAI versi terjemahan baru? Tunggu, saya buka dulu. Oke, di sini dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena dia membagi makanannya dengan si miskin. Oke, jadi kita telah melihat kedua penggunaan idiom tersebut. Seseorang yang memiliki mata yang jahat itu pelit, bahkan kikir. Bahkan sekalipun saat dia punya banyak uang. Ya, benar. Seseorang di sisi lain yang memiliki mata yang baik adalah seseorang yang murah hati. Oke, ayat selanjutnya, Mario. Tolong baca terjemahan langsung dari versi bahasa Inggris modern. Ini dari kitab Amsal pasal 23 ayat 5-8. Apa yang dikatakan di situ? Mari kita lihat. Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal. Pasal 23. Ayat berapa tadi, Doni? Ayat 5-8. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah itu, karena tiba-tiba dia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang bermata jahat. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi dia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Dan dalam Alkitab LAI versi terjemahan baru? Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah itu karena tiba-tiba dia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanan yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi dia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jadi, pepatah ini mengatakan, jangan makan makanan orang yang bermata jahat. Arti sebenarnya adalah, jangan menerima pemberian apapun dari seseorang yang kikir. Poin yang ingin disampaikan oleh kitab suci adalah bahwa umat Yahwa harus bermurah hati. Kita tidak boleh terjebak pada keinginan untuk berada di depan, sehingga kita menjadi kikir dengan cara tidak berbagi karunia surga yang kita sudah terima. Oke, Mario, tolong buka kitab Matius pasal 5. Ini adalah khotbah Kristus di atas bukit, dan di sini dia mengungkapkan seperti apa Yahwa itu. Dia mengatakan kepada para pendengarnya, bahwa karena Yahwa itu murah hati, maka demikian juga para pengikutnya harus murah hati. Kitab Matius pasal 5 ayat 43-48. Silakan baca jika sudah dapat, Mario. Oke,
Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini adalah penyingkapan yang indah dari hati Yahwa yang terdalam. Dia mengharapkan yang terbaik untuk semua orang, termasuk bagi musuh-musuhnya. Dia tidak menyimpan dendam. Dia ingin semua orang sejahtera dan bahagia. Dan jika kita ingin menjadi segambar dengan dia, maka kita juga harus menjadi seperti dia. Yahwa merencanakan kemurahan hati ke dalam sistem ekonomi orang Ibrani. Setiap 7 tahun, ada cuti panjang ketika tanah itu akan diistirahatkan. Kemudian, setiap siklus ke-7 dari 7 tahun adalah tahun Yobel. Waktu di mana tanah yang telah disewakan akan kembali ke pemilik aslinya. Dan budak yang terikat kontrak akan dibebaskan. Tunggu Doni, mari luangkan waktu sejenak untuk membacanya. Saya pikir bagian ini akan lebih bermakna jika kita membacanya untuk para pendengar kita yang belum pernah membaca bagian ini sebelumnya. Baiklah, Kitab Imamat pasal 25, seingat saya di situ, Mario. Ya benar, ayat 1-17. Di sini dikatakan, Yahwa berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Yahwa. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanahmu itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Yahwa. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing yang ada di antaramu. Semuanya yang tinggal padamu. Perhatikan bahwa bahkan orang asing di antara mereka harus diperlakukan dengan murah hati. Di banyak negara barat, atau yang biasa disebut negara-negara dunia pertama, seringkali ada kebencian terhadap imigran dari negara-negara berkembang yang biasa disebut negara-negara dunia ketiga. Tetapi itu adalah sikap yang tidak berdasarkan Alkitab. Kita harus bersikap baik dan murah hati kepada orang-orang asing yang ada di antara kita, seperti halnya kepada orang-orang sebangsa kita. Ya, saya pikir gereja terkadang seperti itu juga. Ketika saya masih kecil, telah terjadi beberapa bencana alam. Saya lupa apa detailnya, tapi saya ingat pernah mendengar di berita mengenai salah satu denominasi tertentu yang mengirim utusan untuk berkeliling, dan hal pertama yang mereka tanyakan adalah apakah keluarga yang terkena bencana alam itu adalah anggota gereja mereka atau bukan. Jika orang-orang itu adalah anggota gereja mereka akan membantunya. Jika tidak, mereka akan meninggalkannya. Bahkan sebagai anak kecil pada saat itu, saya terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Waktu saya bertanya kepada ibu saya tentang hal itu, dia berkata bahwa denominasi itu memang dikenal hanya mau membantu anggota mereka saja. Ya, dan itu bukan apa yang Alkitab ajarkan untuk kita lakukan. Oke, hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, semuanya yang tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kau tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang.
Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila dia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Elohmu, sebab akulah Yahwa Elohmu. Jadi beginilah cara umat Yahwa seharusnya bertindak, sama seperti dia, murah hati dalam segala hal. Baik, Mario beralih ke kitab Matius pasal 6. Sekarang, setelah kita memahami idiom ini, mari kita baca bagian yang Anda gunakan untuk menyiksa adik perempuan Anda. Seharusnya sekarang maknanya sudah akan jauh lebih banyak setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut. Kitab Matius pasal 6 bacakan ayat 22 dan 23, Mario. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kristus mengatakan di sini bahwa jika kita murah hati, kita akan diberkati. Namun jika kita kikir, jika kita pelit, menahan apa yang kita miliki tanpa memikirkan orang lain yang berkekurangan, maka mata kita buruk, sikap kikir, pelit, dan rakus akan berdampak pada seluruh tubuh kita. Dengan kata lain, itu akan berdampak negatif pada kehidupan rohani kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda merasa putus asa karena tampaknya tidak peduli seberapa kerasnya Anda mencoba, tidak peduli seberapa dalam Anda bertobat, tidak peduli seberapa lama Anda ingin menjadi segambar dengan Yahwa, Anda masih tetap tersandung dan jatuh ke dalam dosa lagi, dan jatuh lagi. Banyak orang Kristen yang karena mengalami rasa putus asa atas siklus yang tampaknya tak berujung ini, saat ini telah mengadopsi keyakinan yang tidak alkitabiah, bahwa hal itu tidak menjadi masalah, karena mereka berkata, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, kita telah berada di bawah kasih karunia sekarang. Orang-orang percaya yang lainnya telah menjadi sangat berkecil hati dan malu, sehingga mereka berusaha lebih keras dengan kekuatan mereka sendiri untuk menahan godaan. Karena mereka merasa bahwa jika mereka entah bagaimana dapat membuktikan ketulusan mereka dengan menolak godaan, mereka akan dapat mendekati Yahwa untuk meminta pengampunan. Jika Anda masih mendapati diri Anda masih berdosa berulang kali, lagi dan lagi, jika Anda merasa putus asa dan terlalu malu untuk meminta Bapa mengampuni Anda kembali, beranikanlah diri Anda. Ada penjelasan yang sangat sederhana untuk masalah dosa yang terus berlangsung, dan itu ditemukan dalam pemahaman yang jelas tentang Perjanjian Lama. Perjanjian Lama lebih dari sekedar sebuah perjanjian usang antara Yahwa dan bangsa Israel kuno. Perjanjian Lama memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan di dalam hati orang-orang percaya pada hari ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, bacalah artikel yang berjudul Kabar Baik Mengenai Perjanjian Lama di situs web kami. Anda juga bisa mencari dan mendengarkan program radio yang berjudul Solusi Ilahi Bagi Orang Percaya yang Terjebak Dalam Dosa. Yahwa tahu kita tidak dapat memelihara hukumnya, dan karena itu, Dia telah mengendalikan semuanya. Sekali lagi, dengarkan episode yang berjudul Solusi Ilahi Bagi Orang Percaya yang Terjebak Dalam Dosa. Anda dapat mendengarkannya di worldslastchance.com atau di channel YouTube kami. Oke, Doni, saya ingin tahu apa yang Anda maksud saat berkata bahwa mata jahat yang ada pada seseorang, sikap yang kikir dan pelit akan berdampak pada kehidupan rohaninya. Ini ada hubungannya dengan iman dan kepercayaan, Mario. Nah, kita baru-baru ini telah menyiarkan sebuah episode yang berjudul Iman Radikal dan Karunia Memberi. Nah, di dalam episode ini, kita berbicara tentang bagaimana orang-orang Ibrani dan bahkan orang-orang Kristen paling awal memandang sedekah yang diberikan dengan murah hati sebagai sebuah tindakan ibadah. Benar, saya ingat itu, Doni. Itu adalah cara pandang yang sangat menarik. Baik, para pendengar, jika Anda belum mendengarkan episode tersebut, Anda masih dapat mendengarkannya di worldslastchance.com atau di channel YouTube kami. Sekali lagi, episode itu berjudul Iman Radikal dan Karunia Memberi. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Yahwa akan membalas Anda dengan cara memberi upah atas kemurahan hati Anda, maka Anda tidak perlu khawatir apakah Anda harus memberi atau tidak. Karena Anda tahu bahwa Yahwa akan menyediakan semua kebutuhan Anda. Ya, kitab Amsal pasal 19 ayat 17 berkata,
Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Yahwa yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, tepat. Pemberian Yahwa pasti akan selalu lebih banyak dari pemberian Anda. Kita harus mengungkapkan kemurahan hati Yahwa kepada kita dalam cara kita memperlakukan orang lain. Inilah yang dimaksud dengan memiliki mata yang baik. Dan itu akan berdampak pada tubuh kita dalam tanda kutip, kehidupan rohani kita. Karena hal ini akan meningkatkan iman kita kepada Yahwa yang menjadi penyedia bagi kita. Kita tidak harus terikat pada barang-barang dengan memiliki mata yang jahat. Sebaliknya, iman kita akan tumbuh dan begitu juga dengan kerohanian kita saat kita melihat dan mengalami kehadiran Yahwa dalam kehidupan kita melalui pemeliharaannya atas kita. Oke Doni, di segmen terakhir kita tadi, Anda mengatakan sesuatu tentang Yahwa yang telah merancang kemurahan hati untuk dimasukkan ke dalam sistem ekonomi orang-orang Ibrani. Apa yang Anda maksud dengan itu, Doni? Oke, mari kita lihat ayat-ayatnya. Kembali ke kitab Ulangan. Tolong buka pasal 15 dan bacakan ayat 7 sampai ayat 11, Mario. Oke. Anda akan melihat peringatan dalam ayat-ayat ini untuk tidak memiliki mata yang jahat, agar tidak menjadi serakah atau kikir. Oke, silakan baca, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahwa Elohmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa yang dia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan matamu menjadi jahat terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka dia berseru kepada Yahwa tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Yahwa Elohmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Memberi kepada mereka yang kurang beruntung adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa Yahwa akan memenuhi kebutuhan kita. Dan karena itu kita tidak boleh membelakangi seseorang yang membutuhkan pertolongan. Benar. Kita, Anda, dan saya adalah sarana yang ditunjuk Yahwa untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan dalam lingkaran pengaruh kita. Dari sejak awal sudah seperti itu. Abraham adalah orang kaya, tetapi tidak sama seperti mereka yang disebut para perampok abad ke-19. Abraham tidak mendapatkan kekayaannya dengan menipu orang lain. Abraham tahu bahwa dia adalah wakil dari El yang maha tinggi, dan dia bertindak sesuai dengan itu. Nah Mario, tolong ambil Alkitab itu, ya, kitab yang coklat itu, ya. Kitab Yaser? Ya, kitab Yaser disebutkan beberapa kali dalam Alkitab. Dan untuk alasan yang baik, kitab ini tidak bertentangan dengan kitab suci, tetapi memberikan penjelasan yang lebih rinci pada kandungan yang ada di dalam kitab-kitab Musa. Mari kita baca apa yang dikatakan tentang Abraham. Buka kitab Yaser pasal 22 dan bacalah ayat-ayatnya. Tunggu, saya lihat sebentar. Oke, baca ayat 11 sampai 13. Baiklah, di sini dikatakan, Abraham menanam sebuah pohon tamariska yang besar di Beersheba, dan dia membuat 4 pintu gerbang yang menghadap ke keempat penjuru bumi, dan dia menanam pohon anggur di dalamnya. Supaya jika seorang pengembara datang kepada Abraham, dia dapat masuk melalui pintu gerbang manapun yang ada di jalannya, dan tinggal di sana, dan makan dan minum, dan memuaskan dirinya, dan kemudian pergi lagi. Karena rumah Abraham selalu terbuka bagi anak-anak manusia yang melintas, dan yang melewati daerah itu kembali, yang datang setiap hari untuk makan dan minum di rumah Abraham. Setiap orang yang lapar dan datang ke rumah Abraham, Abraham akan memberikannya roti supaya dia dapat makan dan minuman supaya dia dapat dipuaskan. Dan setiap orang yang datang dengan telanjang ke rumahnya, dia akan mengenakannya pakaian sesuai dengan pilihannya dan memberinya perak dan emas dan memperkenalkan kepadanya Yahwa yang telah menciptakan dia di bumi. Demikianlah dilakukan Abraham sepanjang hidupnya. Beginilah cara Abraham mempraktekkan atau menjalani imannya. Dia murah hati dan baik hati. Dia memberi secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Kitab Yesaya pasal 41 dan kitab Yakobus pasal 2. Keduanya menyebut Abraham sebagai sahabat Yahwa. Wow, adalah sangat indah untuk dapat dikenal sebagai sahabat Yahwa. Itu sudah tak tertandingi dengan apapun, Doni. Ya, dan memang Abraham berusaha untuk mencerminkan Yahwa dalam semua tindakannya terhadap sesamanya. Dan salah satu cara dia melakukannya adalah dengan memiliki mata yang baik. Dia murah hati. Benar. Dia telah diberkati dengan kekayaan materi dan dia menggunakan kekayaan materi itu untuk memberkati orang lain. Dia tidak pelit, dia tidak memiliki mata yang jahat.
Sebaliknya, dia meneruskan berkat yang dia telah terima. Jadi menjadi kaya bukanlah sebuah dosa. Tidak, tentu saja tidak, Mario. Tapi kenapa Anda bertanya seperti itu, Mario? Nah, saya sedang memikirkan kitab Matius pasal 6 ayat 24 yang berkata seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahwa dan kepada Mamon. Iya. Oke, Mamon. Tentu saja Anda tahu, Doni, bahwa Mamon adalah kata dalam bahasa Aram yang berarti kekayaan atau kemewahan. Baiklah, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, Mario. Ketika Abraham menyuruh para pekerjanya membuka kebun anggur dengan modal dari Abraham sendiri, ketika dia membuka rumahnya bagi para pelancong dan memberi mereka makanan, pakaian, dan uang, apakah dia mengabdi kepada kekayaan? Apakah matanya jahat? Tidak. Sesuai istilah Alkitab, saya akan mengatakan bahwa matanya bagus. Dia sangat murah hati, Doni. Begitu pula dengan Ayub dan yang lain-lain, seperti Dorcas dalam Perjanjian Baru. Anda tahu dia membeli atau membuat kain dan kemudian membuat pakaian yang dia berikan kepada orang-orang miskin. Kemudian ada Lydia, seorang penjual kain ungu yang kaya raya. Dia membuka rumahnya untuk Paulus, Silas, dan Lukas, dan memberi mereka makan dan tempat tinggal selama mereka tinggal di kotanya. Ini semua adalah orang-orang yang menggunakan kekayaan mereka untuk memberkati orang lain. Benar. Mari kita lihat contoh lain, Mario. Tolong ambil kembali Alkitab Anda, Mario, dan buka kitab Lukas pasal 14. Di sini, Yahusua diundang untuk makan di rumah salah satu pembesar orang Farisi. Iya, dan dia pasti sangat kaya. Ya, tepat. Dia adalah pemimpin dari kelas penguasa. Jadi, Yahusua duduk di sana, dan saat dia duduk di sana, beberapa tamu lain dengan sombongnya menyatakan, "Diberkatilah dia yang akan makan roti di dalam kerajaan Allah." Saya bisa membayangkannya. Orang yang berkata seperti itu pasti adalah salah satu dari golongan Farisi dan mungkin kaya juga. Dan dia pikir bahwa dia akan mendidik Yahusua, sang pengkhotbah keliling itu. Ya, baik di masa sekarang maupun di masa 2000 tahun yang lalu, manusia tetaplah manusia. Mereka masih saja menyamakan martabat dengan kekayaan. Nah, Yahusua melihat celah untuk mengajarkan apa yang benar-benar penting dan sikap apa yang akan mempersiapkan seseorang untuk makan roti dalam kerajaan Yahwa. Jadi Yahusua menceritakan sebuah perumpamaan kepada orang ini. Oke, silakan dibacakan, Mario, ayat 16 sampai ayat 24. Dan Yahusua berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, dia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Beginilah cara seorang percaya sejati akan menggunakan kekayaannya untuk memberkati, membantu orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Para sahabat dari pria itu kemungkinan besar juga adalah orang-orang kaya. Mereka bisa dengan mudah membalas undangannya. Tapi orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta tidak bisa. Bahkan seorang pekerja harian, seorang yang ditemukan di jalan raya, atau di pinggir ladang yang dipaksa untuk masuk. Bahkan jika orang-orang seperti itu sanggup mengundang orang kaya itu ke rumahnya, kualitas makanan dan hiburan yang bisa dia sediakan tidak akan setara dengan apa yang orang kaya itu telah berikan. Tapi orang kaya itu tidak khawatir tentang itu. Dia telah menyiapkan pesta dan dia ingin orang lain menikmati pesta itu bersamanya. Dia tidak khawatir siapa yang akan membalasnya. Ya, itulah ujian sejati dari kemurahan hati, ya kan? Memberi tanpa mengharapkan imbalan, dan tentu saja ada orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita, Doni. Dan kebutuhan itu tidak selalu berupa hal yang terkait dengan masalah keuangan. Mungkin ada seorang pria lanjut usia yang sedang membutuhkan bantuan transportasi untuk bertemu dengan dokternya. Mungkin ada seorang ibu tunggal yang sedang berjuang untuk bayar tagihan listriknya. Atau mungkin anak-anaknya dapat memperoleh pelajaran dari seorang laki-laki yang peduli pada mereka dan menjadi panutan yang positif dan saleh dalam kehidupan mereka. Ya, benar. Intinya ada banyak cara untuk membantu orang-orang di sekitar kita selama kita memiliki hati yang mau memberi. Orang yang benar-benar bijaksana akan menyadari bahwa kekayaan berupa uang akan segera berlalu. Kekayaan sejati adalah kekayaan yang dikumpulkan di surga. Oke, Doni.
Kembali ke pernyataan Anda tentang Yahwa yang telah merancang kemurahan hati masuk ke dalam sistem ekonomi orang Ibrani. Apakah ada contoh lain yang darinya kita dapat belajar pada hari ini, Doni? Ya, tentu ada. Dan tempat paling umum untuk menemukan rujukan tentang hal ini adalah dalam kitab Ulangan. Kitab ini meletakkan dasar bagi seluruh budaya bangsa Israel. Kita sudah membaca dalam kitab Ulangan pasal 15, di mana Yahwa mengatakan kepada orang Israel untuk tidak membiarkan mata mereka menjadi jahat terhadap saudara mereka yang membutuhkan, tetapi agar mereka menjadi murah hati. Nah, mari kita baca sekarang ayat-ayat sebelumnya, kitab Ulangan pasal 15 ayat 1-6. Baiklah, mari kita lihat. Nah, di sini dikatakan, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah dia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Yahwa. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu harus kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Yahwa akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yahwa Elohmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Yahwa Elohmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Yahwa Elohmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Inilah intinya, setialah melayani Yahwa, dan Dia pada gilirannya akan memberkati Anda. Anda tidak perlu serakah, Anda tidak perlu memiliki mata yang jahat, karena Yahwa akan menyediakan kebutuhan Anda, sebagaimana Anda menyediakan kebutuhan mereka yang berkekurangan yang ada dalam lingkup pengaruh Anda. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melalui keramahan. Mario, tolong buka pasal berikutnya, kitab Ulangan pasal 16. Di sini pasal ini berbicara tentang berbagai hari raya Yahwa. Hari-hari raya ini, seperti yang kita ketahui dari kitab suci, akan terus dirayakan di bumi yang baru. Benar, dan bahkan pada zaman sekarang adalah suatu kehormatan untuk merayakannya. Hari-hari raya ini adalah peringatan penting dalam sejarah keselamatan, Doni. Hari-hari raya ini bukanlah bagian dari tata cara yang mengatur pengorbanan darah, jadi hari-hari raya ini tidak digenapi di atas kayu salib. Iya benar. Jadi, bagian ini dimulai di ayat 1, yang menjelaskan bagaimana memelihara hari raya Paskah. Oke, sekarang bacakan ayat 10 sampai ayat 12, Mario. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Yahwa Elohmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Yahwa Elohmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Yahwa Elohmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Yahwa Elohmu untuk membuat namanya diam di sana. Mereka tidak merayakannya hanya dengan kerabat dekat mereka. Mereka harus memasukkan orang Lewi yang ada di dalam gerbang mereka, dan bahkan orang-orang asing, anak-anak yatim, dan para janda yang mungkin tidak memiliki hubungan keluarga secara langsung, yang tidak memiliki uang untuk merayakannya, dan yang akan dengan gembira menerima undangan. Oke, ayat 12. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Inilah alasannya mengapa mereka harus bermurah hati. Mereka dulu telah menjadi budak di Mesir, yang dibawa keluar karena kasih dan kemurahan hati Yahwa. Hal yang sama berlaku untuk kita. Kita telah diperbudak oleh dosa. Kita tidak punya apa-apa yang dapat kita gunakan untuk merekomendasikan diri kita kepada Yahwa. Namun, terlepas dari itu, Dia dengan murah hati menyampaikan undangan keselamatan kepada kita. Benar. Dia mengundang kita untuk menjadi anggota-anggota keluarganya dan hidup selamanya bersama Dia. Dia bahkan mengundang kita untuk tinggal di rumahnya. Anda tahu janji ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 14. Dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Terjemahan langsungnya sebenarnya adalah, di rumah Bapakku ada banyak kamar atau rumah untuk ditinggali. Jadi kita diundang untuk hidup bersama Dia. Bicara tentang keramahan, inilah keramahan yang tiada tandingnya, Doni. Iya benar Mario, apalagi yang bisa lebih dari itu. Dan karena kita telah menerima kehidupan, dukungan, penyembuhan, perhatian, dan banyak lagi, kita pun dipanggil untuk memberikan berkat-berkat yang sama itu kepada orang lain. Meskipun secara harfiah kita tidak bisa memberi mereka kehidupan, tetapi kita pasti bisa berbagi pada mereka yang berkekurangan. Begitulah cara memiliki mata yang baik, semangat dan roh yang murah hati, yang mencerminkan citra dan gambar Yahwa. Karena itulah yang telah Dia lakukan bagi kita. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Benar. Begitulah perkataan Kristus saat mengutus para murid. Iya, sebagaimana kita telah menjadi penerima berkat yang murah hati, kita pun harus memiliki mata yang baik, semangat dan roh yang murah hati dalam memberi kepada orang lain. Dan Yahwa memperhitungkan hal yang dilakukan pada orang lain sebagai sesuatu yang seolah-olah dilakukan untuk dirinya sendiri. Dialah yang akan membalas apa yang kita berikan. Anda tidak akan bisa melampaui Yahwa dalam hal itu. Ya, tentu tidak. Benar-benar tidak bisa. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Orang tua yang bijaksana tahu bahwa kunci untuk membesarkan anak-anak agar pandai bersyukur adalah dengan mengajar anak-anak untuk menyatakan terima kasih serta memberi mereka kesempatan untuk memberi. Mungkin tampaknya aneh jika Anda memberi anak Anda uang agar dia bisa membelikan untuk Anda sebuah hadiah ulang tahun. Tetapi pelajaran hidup yang didapat saat anak Anda belajar dan mengalami kebahagiaan karena memberi akan sangat berharga. Hal yang sama berlaku ketika kita memberi kepada Bapa Surgawi kita. Mari kita terima fakta ini. Yahwa sebenarnya tidak membutuhkan apapun yang dapat kita berikan kepadanya. Namun, sebagai Bapa yang bijaksana dan penuh kasih, Yahwa mengerti bahwa kita perlu memberi. Ketika kita belajar memberi dan menganggap kesempatan untuk memberi sebagai sebuah hak yang istimewa, maka upah yang besar sedang menanti. Orang-orang Israel pada zaman dulu dan bahkan orang-orang Kristen mula-mula memandang kegiatan memberi kepada orang-orang berkekurangan sebagai sebuah tindakan ibadah. Tapi tidak hanya itu, memberi kepada orang lain sebenarnya mengungkapkan tingkat iman yang kita miliki di dalam Yahwa untuk memelihara hidup kita. Untuk mempelajari lebih lanjut, bacalah artikel yang berjudul Upah yang Besar dari Iman yang Radikal di situs web kami. Anda juga dapat mencari program radio WLC yang berjudul Iman Radikal dan Karunia Memberi. Sekali lagi judulnya adalah Iman Radikal dan Karunia Memberi di worldslastchance.com. Program-program radio kami yang telah disiarkan dapat Anda dengarkan juga di channel YouTube kami. Baik, Doni dan para pendengar, pertanyaan hari ini yang masuk di kotak surat harian kita datang dari Florida di Amerika Serikat. Nah Doni, saya baru saja belajar sesuatu yang menarik tentang Florida. Ya? Tempat ini memiliki taman yang disebut Taman Nasional Everglades. Ya, benar. Saya pernah mendengarnya, Mario. Sepertinya itu adalah kawasan dengan sebuah rawa besar di dalamnya, ya kan? Ya, itu lahan tropis yang basah. Ya. Tempat itu juga adalah merupakan sebuah situs warisan dunia karena ada sangat banyak spesies langka dan terancam punah yang hidup di sana. Tetapi yang menurut saya paling menarik adalah ternyata di tempat ini adalah satu-satunya ekosistem di dunia di mana aligator dan buaya hidup berdampingan, Doni. Hah? Saya kira itu mustahil, Mario. Sangat aneh, ya kan? Saya jadi penasaran apakah mereka pernah berkelahi? Dan yang mana yang menang jika mereka berkelahi? Saya tidak tahu. Sangat aneh. Oke, jadi apa pertanyaan untuk kita, Mario? Nah, Jennifer Hartman menulis, anak-anak dari saudara perempuan saya datang untuk tinggal bersama kami pada musim panas yang lalu setelah mereka kehilangan orang tua mereka secara tragis. Ini adalah pengalaman yang mengerikan dan kami semua berjuang untuk bisa menerima kenyataan ini. Keponakan saya berusia 12 tahun dan 14 tahun. Mereka adalah anak-anak yang baik, tetapi saya dan suami saya tidak memiliki pengalaman dengan rentang usia ini karena anak-anak kami sendiri masih sangat kecil. Pertanyaan saya, apa saja tantangan yang dihadapi kaum muda saat ini yang harus kita ingat saat kita mengasuh para remaja? Pertanyaan yang bagus. Masanya berbeda. Dunia yang dihadapi para remaja saat ini berbeda dengan yang kita hadapi saat kita masih muda dulu. Nah, Mario, ada beberapa tantangan unik yang harus diingat oleh para orang tua yang saleh di dunia saat ini. Terutama dalam membesarkan anak-anak remaja mereka. Salah satu yang paling jelas adalah bahwa kecuali jika Anda hidup di lingkungan yang sangat khusus. Kebanyakan anak muda saat ini hidup di lingkungan anti-Kristen. Dan saya tidak hanya berbicara tentang para pendengar yang tinggal di negara-negara yang mayoritas agama Hindu atau Buddha atau Muslim. Saya sedang berbicara tentang lingkungan yang bertentangan dengan standar-standar kekristenan yang alkitabiah. Oh, itu ada di mana-mana, Doni. Pola pikir sekuler tidak menghargai nilai-nilai kitab suci. Ya, itu adalah sesuatu yang kita semua harus hadapi setiap hari. Ya, benar. Jadi orang tua dari para remaja perlu menyadari seberapa besar pengaruh media terhadap anak-anak muda. Ya, salah satu cerita yang paling menyedihkan yang pernah saya baca adalah kisah tentang seorang gadis yang berusia 15 tahun
yang terpaksa bunuh diri karena terintimidasi di media sosial. Media sosial bisa sangat tidak sehat bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Saya tidak mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh diizinkan mengakses media sosial. Tetapi itu adalah salah satu area yang harus diperhatikan orang tua pada zaman sekarang. Dan bukan hanya yang disebut media sosial, tetapi juga media secara umum. Kita harus melihat nilai-nilai apa yang diturunkan kepada generasi muda kita. Film-film pada umumnya mengajarkan kekerasan dan pergaulan bebas. Ya, benar Mario. Media juga dapat memperburuk masalah apapun yang mungkin sudah dimiliki oleh seorang anak dengan citra dirinya. Bukankah itu sudah menjadi fakta, Doni? Anda jelas tidak mendapatkan citra atau gambaran diri yang sehat dari media. Semua orang sangat fokus pada hal ini karena ini berkaitan dengan para gadis muda. Tetapi kenyataannya hal ini pun dapat berdampak negatif pada anak laki-laki juga. Ya, misalnya seperti gaya para aktor box office di Hollywood. Hal-hal semacam itu, Doni. Ya, ini semua berkontribusi pada hal lain yang harus diwaspadai oleh para orang tua yang memiliki anak remaja. Dan itu adalah materialisme. Nah, semua orang perlu berhati-hati pada hal itu. Benar, karena ya tekanan teman sebaya bisa sangat kuat selama masa-masa remaja ketika Anda masih mencoba mencari tahu bagaimana jati diri Anda dalam kehidupan. Mode gaya terbaru, film-film terbaru yang dirilis adalah contoh dari hal-hal yang menjadi fokus para remaja dalam menyesuaikan diri. Dan hal-hal seperti itu dapat mengalihkan fokus Anda dari apa yang benar-benar penting dalam hidup. Yang pada gilirannya dapat mempersulit kaum muda untuk mempersonalisasikan dan menghidupi iman mereka. Mengelilingi orang-orang muda kita dengan komunitas orang-orang beriman yang penuh kasih dan suportif dapat sangat membantu di sini. Ketika mereka melihat orang lain yang mereka hormati, orang-orang yang baik, penyayang, menyenangkan, maka perjalanan kekristenan seharusnya tidak menjadi beban berat dalam hidup. Dan dengan begitu mereka akan dapat melihat melalui contoh seperti apa kehidupan Kristen yang sebenarnya. Mereka akan membangun kedekatan dan keterikatan dengan sesama orang Kristen yang lainnya, sehingga ikatan duniawi akan memiliki pengaruh yang lebih kecil. Apa Anda bermaksud untuk berkata bahwa kita memerlukan sedikit pengaruh di sini, Doni? Iya, banyak orang tua mencoba untuk melindungi anak-anak mereka dengan mencoba untuk menjauhkan mereka dari dunia. Saya percaya itu adalah sebuah kesalahan. Kita tidak dipanggil untuk menghindari orang-orang yang tidak percaya. Sebaliknya, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Dan seperti apakah Kristus itu? Kristus itu tidak seperti dia yang terlalu sering digambarkan dalam film-film. Rambut seperti helm dan nampak terlalu suci bagi manusia. Ya, tepat Mario. Sebaliknya, Sang Juru Selamat itu baik. Dia terbuka dan ramah pada semua orang. Dia sopan kepada semua orang. Saya bahkan mau berkata bahwa dia sebenarnya sangat karismatik dalam arti kata yang terbaik ya. Ya, dia menarik bagi orang-orang karena pesona pribadinya, ya kan? Iya, begitulah. Tapi jelas tidak semua orang. Tidak untuk mereka yang membenci ajarannya. Tapi dia ramah kepada semua orang. Tidak seperti kebanyakan orang Kristen pada saat ini. Kristus tidak menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak percaya seperti yang dilakukan sebagian orang Kristen. Dia baik dan menerima semua orang tanpa menghakimi. Dan begitulah seharusnya cara Anda menarik orang kepada Yahwa. Namun terlalu sering orang tua akan membungkus anak-anak mereka rapat-rapat. Karena mereka berpikir bahwa jika mereka dapat menghilangkan pengaruh duniawi dari anak-anak mereka, maka para remaja tersebut akan tetap setia kepada Yahwa. Tapi tindakan seperti ini akan menjadi sebuah masalah. Ketika anak-anak remaja tumbuh dan seiring waktu menjadi semakin mandiri, mereka akan menemukan bahwa tidak semua dari orang yang tidak percaya itu adalah iblis yang menyamar. Orang yang tidak percaya juga bisa menjadi orang yang baik, ramah, dan menarik. Ya, mereka bisa terpesona oleh apa yang ditawarkan dunia. Itu kan yang Anda maksud? Ya, Mario. Dan saya telah melihat hal itu terjadi. Lihat, kita berada di dunia. Kita bukan dari dunia ini, tetapi kita berada di dunia ini. Benar. Hal yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk anak-anak Anda adalah, pertama, jalani kehidupan yang konsisten dengan apa yang Anda ajarkan kepada mereka. Jangan munafik dengan mengatakan, lakukan apa yang saya katakan, bukan seperti yang saya lakukan. Kedua, isi hidup mereka sebanyak mungkin dengan orang percaya lain yang dapat mereka hormati dan hargai. Untuk melihat bahwa bukan hanya ibu dan ayah mereka yang mengatakan hal-hal ini. Ada orang lain juga yang mengasihi Yahwa dan menjalani kehidupan Kristen dengan setia. Orang-orang yang mereka sukai dan kagumi. Hal ini akan menjadi lebih penting lagi ketika anak-anak sudah mencapai usia remaja. Ya, saya pikir hal lain yang perlu diwaspadai oleh orang tua dari para remaja adalah memastikan bahwa kehidupan anak-anak tidak terlalu penuh sehingga tidak ada waktu lagi untuk kehidupan rohani. Begitu banyak anak muda yang terlibat dengan pekerjaan, pelajaran, olahraga, dan tidak ada yang salah dengan itu, tetapi setelah dari sekolah, mereka bergegas ke sini, dan kemudian mereka bergegas ke sana. Mereka menjadi lelah dan terganggu dan tidak ada lagi waktu pribadi untuk mengenali Yahwa. Anda paham maksud saya, Doni? Ya, saya paham Mario. Dan itu adalah sebuah pelajaran yang harus dibawa hingga dewasa. Selalu pastikan untuk melambat dengan meluangkan waktu yang cukup bersama Yahwa. Satu hal terakhir, disiplin. Ini tidak selalu berarti memukul.
Faktanya, ada banyak negara di mana hukuman fisik sudah dinyatakan ilegal. Benar, dan tentu saja hal ini akan sangat menantang bagi Jennifer karena remaja yang mereka hadapi adalah bukan anak mereka sendiri, tetapi keponakannya yang sedang berduka. Tapi lihat, disiplin tidak selalu berarti hukuman. Disiplin diri bergiat pada tugas sampai Anda menyelesaikannya, melatih pengendalian diri saat Anda marah, dan bukannya meledak-ledak dan membentak atau memukul. Semua ini adalah pelajaran hidup yang sangat penting yang Anda perlukan untuk menjadi dewasa. Itu benar. Oke, mari kita bicara tentang hukuman sejenak. Jelas, anak-anak pasti tidak sempurna. Jadi, jika mereka melakukan sesuatu yang salah, bagaimana Anda menghukum seorang remaja, Doni? Oke, pertama, saya tidak akan pernah menghukum karena kecelakaan atau karena kenaifan. Tidak pernah? Iya, tidak pernah. Pikirkanlah, Anda adalah Tuhan bagi anak-anak Anda. Cara Anda menunjukkan belas kasih dan pengertian, atau cara Anda membiarkannya terluka dan mencabik luka yang baru ketika mereka melakukan kesalahan. Mengajarkan mereka apa yang diharapkan dari Bapa Surgawi mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Iya, itu sangat benar. Seandainya ayah saya sadar akan hal ini. Sebaliknya, dengan sengaja melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda untuk tidak dilakukan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Para remaja tentu bisa belajar mengenai konsekuensi, sebab dan akibat, tetapi selalu dengan kesabaran, kasih, dan rasa hormat kepada mereka sebagai anggota keluarga surgawi yang lebih muda. Karena memang begitulah mereka. Oke, terima kasih, Doni. Nah, kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi, tetapi Anda harus memberi jawaban yang singkat, Doni. Siap. Apa pertanyaannya, Mario? Silakan. Jet dari St. Paul, Minnesota, ingin tahu prinsip apa yang harus selalu diingat oleh setiap orang Kristen. Oke, langsung saja. Saya akan mengatakan bahwa kitab Amsal pasal 23 ayat 7 sudah merangkumnya dengan baik. Apa yang manusia pikirkan tentang dirinya, begitulah dia. Ini adalah fakta psikologis yang kuat. Dengan melihat, kita menjadi berubah. Jadi kita semua perlu bertanya pada diri sendiri. Apa yang saya lihat? Pada apa saya mengarahkan fokus saya? Pikiran apa yang menarik minat saya dan menyita waktu saya? Jika kita memikirkan hal-hal duniawi, kita akan segera kehilangan selera untuk hal-hal rohani. Benar, itu memang benar. Semakin saya menenggelamkan diri saya dalam kitab suci, semakin saya menginginkannya. Semakin sedikit waktu saya habiskan dalam firman Yahwa, semakin berkurang minat saya padanya. Ya, kita semua seperti itu. Jadi, perhatikan apa yang memenuhi pikiran kita. Gosip selebriti terbaru, alur cerita film terbaru, atau rasa syukur kepada Yahwa atas berkatnya yang begitu banyak, atau merenungkan ayat-ayat kitab suci. Hal ini tidak hanya mengungkapkan di mana hati kita berada, tetapi juga membentuk karakter kita untuk diselamatkan atau tersesat. Itu benar. Baiklah, itu saja pertanyaan yang dapat kita jawab pada hari ini. Tapi para pendengar, silakan terus kirimkan pertanyaan dan komentar Anda. Cukup buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari para pendengar kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana rasanya hidup di mana semua orang dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak dengan Anda? Bagaimana perasaan Anda? Kesepian? Merasa terisolasi dari orang lain? Terputus dari dunia di sekitar Anda? Nah, itulah pengalaman seorang pria tunarungu yang bernama Muharrem yang tinggal di daerah pinggiran kota Istanbul di Turki. Tanpa sepengetahuan Muharrem, raksasa teknologi, Samsung, ingin meluncurkan video call center baru mereka untuk tunarungu. Adik Muharrem, Oslem, dan beberapa individu di komunitas lokal mereka bekerja keras selama berminggu-minggu, sehingga kemanapun Muharrem pergi, orang-orang dapat berkomunikasi dengannya dengan bahasa isyarat. Itu sudah diatur tentu saja, tetapi pengaturannya dilakukan dengan skenario yang sangat baik. Dari pria yang menawari Muharrem sebuah apel sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya mengambil buah yang dijatuhkannya, hingga wanita yang tidak sengaja menabraknya, hingga sopir taksi dan banyak lagi. Intinya kemanapun Muharrem pergi, orang-orang menyapanya dan berkomunikasi dengannya dalam bahasa isyarat. Di alun-alun kota ketika Muharrem mengetahui semua kerja keras dan perencanaan yang telah dilaluinya, dia diliputi emosi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa menjadi bagian dari komunitasnya, bukan sebagai pengamat dari luar. Para pendengar, kitab Mazmur pasal 33 ayat 11 mengatakan, rencana-rencana Yahwa tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Dan apakah rencana-rencananya itu? Kitab Yeremia pasal 29 memberitahu kita
ayat 11-13 menyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Rencana dalam hati Bapa adalah rencana untuk kebaikan kita. Dia ingin kita bahagia. Dia ingin kita mengalami sukacita dan menemukan kepuasan, termasuk dalam kehidupan ini. Kitab Yesaya pasal 55 mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahwa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Keinginan terbesar Yahwa bagi Anda adalah kebahagiaan Anda. Setiap rencana yang Dia buat adalah untuk tujuan yang satu ini. Kitab Bilangan pasal 29 ayat 19 meyakinkan kita dengan berkata, "Eloa bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?" Anda dapat percaya bahwa Yahwa mengasihi Anda dan bahwa Dia selalu menepati janji-janjinya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Doni, Ya. saat kita mendengar segmen janji harian pada hari ini, saya memikirkan apa yang Anda bagikan sebelumnya, bahwa jika mata kita baik atau kita memiliki sikap yang murah hati, maka seluruh tubuh kita akan penuh dengan terang. Dengan kata lain, ketika kita murah hati, itu berdampak positif pada kehidupan rohani kita. Dan itu adalah pengalaman yang sangat penting untuk dimiliki agar kita dapat melewati hari-hari di masa depan. Ya, memang benar Mario. Seperti yang Anda sudah katakan, hal itu penting untuk hari-hari mendatang, tetapi itu sama pentingnya untuk masa sekarang. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda memandang, intensitasnya semakin meningkat. Kita, bukan hanya nanti, tapi pada saat ini, dihadapkan pada keputusan yang membutuhkan bimbingan ilahi. Jadi kita membutuhkan terang ilahi, baik untuk hari-hari mendatang maupun untuk saat ini, di mana kita menghadapi semakin banyak masalah. Benar Doni, dan kita perlu memahami bahwa baik iman maupun kemurahan hati, atau sebaliknya, kurangnya iman dan kemurahan hati, adalah pilihan dan kebiasaan. Jika kita memilih untuk membiasakan diri bermurah hati mulai dari sekarang, maka hal itu akan meletakkan dasar yang kuat, sehingga kita akan terus bermurah hati di hari-hari mendatang. Jika kita murah hati, bahkan ketika kita sedang berjuang secara finansial pada saat sekarang, kita lebih mungkin akan dapat bermurah hati dengan mereka yang berkekurangan ketika kita tidak dapat membeli atau menjual ketika tanda binatang diberlakukan di masa depan, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 13. Penting untuk membiasakan diri sekarang untuk percaya kepada Yahwa dalam memenuhi kebutuhan kita. Jika kita melakukan ini, kita akan mulai memiliki pengalaman yang memperkuat iman kita dan membuktikan bahwa Yahwa memang menjadi penyedia kebutuhan anak-anaknya. Dan itulah jenis pengalaman yang kita butuhkan untuk hari-hari mendatang. Intinya, menjadi murah hati, memiliki mata yang baik, meningkatkan iman kita karena kita, dalam hidup kita sendiri,
memiliki pengalaman di mana Yahwa memberkati kita dan memenuhi kebutuhan kita. Benar. Saya ingat pernah mendengar sebuah acara kontes yang diadakan oleh sebuah majalah bertahun-tahun yang lalu. Kontesnya bertujuan untuk menemukan definisi terbaik tentang kemiskinan yang sebenarnya. Mereka berjanji untuk memberikan 14 juta rupiah kepada siapapun yang dapat memberikan definisi terbaik, Doni. Wow, itu kompetisi yang menarik, Mario. Iya, saya pikir mereka ingin menjelaskan tentang pengertian dari kemiskinan yang sebenarnya dibandingkan dengan pengertian yang selama ini difikirkan orang. Kemiskinan bukanlah kondisi di mana Anda tidak mampu membeli sepatu model terbaru atau ya yang semacam itu, Doni. Jadi seperti apa definisi yang menjadi pemenangnya, Mario? Nah, seorang pensiunan guru sekolah yang sudah tua yang memenangi kontes itu, dia berkata, kemiskinan sejati adalah ketika Anda sangat miskin sehingga Anda tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada orang lain. Menarik. Itu pengertian seperti itu sebenarnya sangat membuka mata. Jika Anda tidak memiliki uang untuk diberikan, Anda dapat memberikan bantuan dengan cara lain. Anda bahkan dapat memberikan telinga untuk mendengarkan atau senyuman untuk menguatkan hati. Ya, dan semuanya itu akan berbalik untuk memberkati si pemberi dan memenuhi tubuh kita dalam tanda kutip dengan terang. Dan hal yang benar-benar indah adalah saat kita membiarkan roh Yahwa mengembangkan sifat-sifat saleh ini dalam karakter kita. Pada akhirnya kita akan menerima lebih banyak berkat melebihi apa yang telah kita berikan. Kedermawanan atau kemurahan hati dan iman berjalan beriringan. Keduanya akan tumbuh secara berkali-kali lipat jika dirawat. Dan juga memiliki efek memantul, ya kan? Iya, benar. Dan bukan hanya secara duniawi, tetapi juga secara rohani, yang merupakan hal yang paling penting. Ada satu bagian terakhir yang ingin saya lihat. Mario, tolong buka kitab Lukas pasal 6, dan bacalah ayat 37 dan ayat 38. Di sini, Kristus menunjukkan sikap yang harus kita ambil ketika kita memiliki mata yang baik, dan apa imbalannya ketika kita secara kiasan dipenuhi dengan terang. Kitab Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan, ini melebihi kemurahan hati dalam hal uang. Ini adalah kedermawanan jiwa, tidak menaruh curiga pada orang lain, tidak menghakimi, memperlakukan dengan kasih sayang dan pengertian. Ketika kita melakukan hal ini, kita akan menerima balasan yang sama. Karena dengan ukuran yang sama, yang kita gunakan untuk menghakimi orang lain, kita pun akan dihakimi sebagai balasannya. Jika kita murah hati dan baik hati dalam sikap dan hubungan kita dengan orang lain, maka kebaikan dan kemurahan hati yang sama itu akan dikembalikan kepada kita. Itu adalah pertukaran yang indah. Ada berkat-berkat indah yang dianugerahkan ketika kita mencari Yahwa dan melakukan hal-hal dengan caranya. Baik para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.